Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, kembali saya Mertade akan menemani sahabat meditasi untuk bermeditasi dalam suasana yang masih memerlukan kehati-hatian dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi virus COVID-19. Saya ingin mengingatkan sahabat meditasi perlu sekali untuk tetap rajin bermeditasi setiap hari. Tentu saja kita harus mematuhi arahan pemerintah dengan memakai masker, menjaga jarak, lalu saran-saran yang disampaikan oleh para dokter untuk berolahraga, menjemur diri supaya tetap sehat. Nah, dari segi meditasi saya sangat meyakini, kecuali memang riset-riset sudah menunjukkan kalau kita bermeditasi imun sistem kita akan kuat. Tapi dengan teknik meditasi Bali Usada yang kita miliki, merasakan badan, memunculkan sadar bijaksana kita di setiap sel di tubuh kita, dia akan menaikkan frekuensi tubuh kita sehingga virus akan lebih sulit menyakiti diri kita. Dengan sering merasakan badan, kita langsung baik kualitas oksigen di tubuh kita langsung mengedukasi setiap sel di tubuh kita menjadi sadar dan bijaksana, karena setiap kehidupan itu dia mempunyai sistemnya masing-masing. Jadi dari atom dia mempunyai sistemnya, istilah saya itu cetakannya, blueprintnya dia. Setelah itu ada molekul mempunyai cetakannya sendiri. Lalu dia menjadi sel, dia mempunyai cetakan sendiri. Dari sel berkumpul menjadi jaringan-jaringan di tubuhan kita, dia mempunyai cetakan sendiri. Lalu dia menjadi satu organ, dia mempunyai cetakan frekuensinya sendiri, aturannya sendiri, cara hidupnya sendiri. Terus organ-organ ini ketemu, dia menjadi seluruh tubuh kita. Jadi dia mempunyai frekuensi masing-masing. Nah, kalau kita bisa cetakannya ini diseimbangkan, dibalancekan, frekuensinya diperbaiki, menjaga tubuh itu untuk sehat lebih mudah. Nah, pikiran harmonis itu mengharmoniskan, membalancekan cetakan di tubuh kita. Umpamanya kita bisa rasakan kan, seluruh badan coba dirasakan. Mungkin ada di seluruh badan ada ketegangan, terasa tidak enak, badan kita bagian kanan sedikit agak berat menyeluruh. Coba disadari seluruh badan, perhatikan yang agak berat itu, nanti pelan-pelan dia menjadi seimbang seluruh badan. Jadi blueprint cetakan tubuh secara besar itu kita seimbangkan. Nah, sekarang kalau kita bisa rasakan bagian demi bagian, itu cetakan-cetakan yang kecil seperti sel-sel di tubuh kita itu akan menjadi baik. Untuk itu harapkan kita rajin tetap bermeditasi. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk bermeditasi secara besar. Kalau kawan-kawan yang sudah ikut Tapobrata atau Usada 1 Tapobrata, lalu Usada 2, pasti mengerti istilahnya. Di Bali Usada itu ketika kita menyadari badan kita ada 4 cara. Secara menyeluruh, secara besar, secara biasa, dan secara detil. Secara menyeluruh, ya seluruh badan dirasakan. Secara besar seperti ketika kita mulai bermeditasi, kepala dan leher dirasakan, bahu kanan dan lengan kanan dirasakan, itu namanya secara besar. Lalu secara biasa, yaitu 36 bagian tubuh dirasakan. Nah, untuk penyembuhan biasanya juga ditambah dengan cakra di tubuh kita. Secara detail tentu saja badan itu, kepala dibagi lagi, kepala bagian atas, kiri, kanan, depan, belakang, di tengah.
lebih detail lagi. Kalau di usaha dua malahan gigi, tulang, kita masuk ke organ-organ itu detail. Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk merasakan tubuh secara besar, termasuk cakranya, tapi secara besar. Sehingga 45 menit waktu kita, sisanya panjang. Karena secara besar mungkin 15 menit kita sudah selesai merasakan tubuh kita. Nah, sisanya kita masih punya waktu panjang. Nah, sisa ini disesuaikan dengan keperluan kita masing-masing. Mungkin ada yang mau melakukan penyembuhan, silahkan. Mau menguatkan konsentrasi, silahkan. Mau merasakan secara biasa tubuhnya, silahkan. Atau mungkin karena zaman COVID sekarang mau menguatkan sistem pernafasan, silahkan. Seperti itu. Nah, saya sendiri akan mengajak kawan-kawan setelah merasakan secara besar, melatih meditasi cinta kasihnya. Meditasi cinta kasih yang sering kita lakukan yaitu meditasi cinta kasih ke-12 arah. Tapi kita lakukan setelah secara besar supaya meditasi cinta kasih kita itu kuat. Kenapa saya mengajak hari ini untuk melatih meditasi cinta kasih? Supaya pikiran kita itu agak lembut. Lebih lembut menghadapi kehidupan ini. Ketegangan di dunia sekarang ini begitu kuat, begitu panas. Kita memerlukan banyak cinta kasih, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, sahabat, lingkungan kita. Mungkin orang-orang bermasalah di sekitar kita yang menimbulkan masalah. Mereka juga ingin bahagia, tapi mungkin dengan cara yang lain, sehingga kita mudah menimbulkan marah pada diri kita, tegang untuk melihat atau bereaksi, sehingga merugikan diri kita dan juga akhirnya membuat suasana di lingkungan kita makin tegang. Jadi minimal kita bisa menenangkan diri kita dengan cinta kasih, lalu memancarkan cinta kasih kita. Nah, untuk itu mari kita mulai bersama-sama. Saya akan membimbing merasakan badan nanti secara besar, sedangkan untuk latihan cinta kasihnya saya kasih pengantar. Kawan-kawan silahkan untuk melakukan sendiri-sendiri nanti. Duduklah dengan rileks. Ingat punggungnya tegak. Lidahnya menyentuh langit-langit di mulut kita, mata dipejamkan. Tentu saja telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Selalu mulai dengan merilekskan badan. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Seluruh badan menyeluruh dirasakan dengan lembut.
Kalau sudah rileks, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk memperkuat pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Seperti biasa, kita mulai terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Setelah itu, kembangkan cinta kasih ke 12 arah. Setiap arah sekali. Di arah nomor 12, diam agak lama agar pikirannya lebih tenang. Pikiran baiknya muncul. Setelah itu lanjutkan menyadari nafas keluar dan masuk di sekitar hidung, mungkin di dalam hidung, di lingkaran pinggir hidung atau di atas bibir. Kuatkan konsentrasi, lalu kesadarannya. Amati dengan lembut cinta kasihnya, lalu sadari dia berubah, dia tidak kekal, dia anicca, sehingga pikiran harmonis muncul. Silahkan lakukan sendiri-sendiri. Seperti biasa kita berlatih kurang lebih 5 menit untuk permulaannya. Meditasi diteruskan.
Nah, kalau sudah cukup di arah 12, lalu sadari nafas untuk beberapa saat untuk memunculkan pikiran harmonis. Meditasi diteruskan. Kalau sudah cukup, sekarang mari secara besar kita sadari seluruh badan supaya tetap kita mengisi energi baik ke badan kita, tapi kita punya waktu untuk mengerjakan yang lain. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Kepala dan leher dengan lembut dirasakan. Kontak di bagian manapun yang kita rasakan pertama, dominan, diam di sana. Umpamanya kita merasakan kepala dan leher, tiba-tiba terasa yang pertama leher bagian kiri kita agak tebal, agak berat. Diam di sana. Mungkin hari ini bagian badan tersebut perlu diperhatikan. Mungkin dia tegang, ada infeksi, ada masalah, kita tidak tahu, kita diam di sana. Rasakan dengan lembut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Setelah itu mungkin kita rasakan umpamanya
di dalam mulut kita, di gigi atau di gusi kita sakit, kita bisa diam di sana. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Tiba-tiba terasa rasa nyeri sedikit mungkin atau gatal di dalam telinga kita, rasakan di sana. Mungkin memori kita yang di bawah sadar yang halus meletup, kontak rasa muncul di badan kita. Sadari, dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin itu yang kita perlukan hari ini untuk dibersihkan. Nah, kalau sudah cukup, sekarang ringankan pikiran kita. Rasakan cakra mahkota kita. Sebentar saja, sudah terasa mungkin agak tebal di atas kepala kita. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal, lalu pindah ke cakra kepala kita. Di antara dua mata, terasa mungkin getaran-getaran halusnya. Atau kalau bisa, pas di tengah-tengah kepala dirasakan. Rasa getaran-getaran halusnya. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal, lalu pindah ke cakra tenggorokan. Kalau sudah cukup, sekarang rasakan secara besar bahu kanan dan lengan kanan kita. Seluruhnya dirasakan. Ketika kita merasakan badan kita, ingat rasa yang muncul di badan bisa enak atau tidak enak. Ketika kita merasakan artinya menyadari badan, kualitas materinya yang kita sadari. Mungkin keras, mungkin panas, mungkin gatal, apa saja. Rasakan bahu kanan dan lengan kanan menyeluruh. Kalau yang tertangkap, kontak yang pertama kita rasakan panas di ketiak kanan kita. Diam di sana. Diam sebentar, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Kalau di telapak tangan kita rasakan, diam di telapak tangan. Di 3 tempat cukup. Umpama satu lagi, umpama kita rasakan di lengan kanan kita bagian atas, diam di sana. Rasakan dengan lembut, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke bahu kiri dan lengan kiri menyeluruh, dirasakan. Sadari. Mungkin seluruhnya terasa tidak enak, seperti pegal
atau ngilu di dalamnya. Sadari tidak pegal atau ngilu tersebut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin terasa seperti ada energi yang mengalir, geringgengan di lengan kita. Rasakan saja. Perhatikan dia berubah, dia anicca, dia tidak kekal. Nah, kalau sudah cukup, sekarang pindahkan secara besar. Rasakan dada, perut, dan organ kelamin kita menyeluruh. Ingat, rasakan menyeluruh. Lalu dengan waspada, kontak manapun yang muncul, diam saja di sana. Kalau kita rasakan tiba-tiba di perut kita terasa kembang dan kempesnya, diam di perut. Mungkin kembang kempes itu agak kaku di bagian kanan, diam di bagian kanan perut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu tiba-tiba kita rasakan kurang nyaman di dada bagian kiri, mungkin agak sakit atau agak panas. Diam di dada bagian kanan atau kiri, dimanapun kontak terjadi. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin tiba-tiba di saluran kencing kita terasa hangat, agak perih. Diam di sana. Secara besar kita rasakan. Kalau sudah cukup, sekarang ringankan pikirannya. Rasakan cakra dada kita. Di dalam dada, apapun rasa yang halus, usahakan rasakan. Lalu pindah ke cakra ulu hati. Pindah ke cakra seks. Bagi kawan-kawan yang belum bisa merasakan cakranya atau tidak mengerti cakranya, tentang cakra tidak apa-apa. Yang penting tempat tersebut sudah tahu. Rasakan saja. Apapun yang agak halus, yang halus terasa di sana.
perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Nah, sekarang secara besar rasakan seluruh kaki kanan kita. Mungkin terasa agak berat, mungkin di telapaknya agak dingin, mungkin ada aliran energi yang mengalir sangat halus, yang mana saja kontak dengan pikiran kita. Diam di sana, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke kaki sebelah kiri menyeluruh. Sama, dirasakan menyeluruh. Mungkin terasa tidak enak karena dia terasa berat. Rasakan berat tersebut. Diam dengan lembut, perhatikan dia berubah. Mungkin di kakinya, di jari-jarinya, terasa mungkin seperti ada tusukan-tusukan jarum. Rasakan saja. Kalau sudah cukup secara besar, sekarang rasakan dari pantat kita ke seluruh punggung belakang kita secara besar menyeluruh. Dimanapun kontak yang kita rasakan, mungkin yang kita rasakan di anus kita, dia terasa sedikit agak panas. Diam di sana, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Tiba-tiba di punggung belakang bagian kanan terasa sedikit agak nyeri. Diam di sana. Mungkin di punggung tengah terasa agak kaku. Diam di punggung tengah. Nah, kalau sudah cukup, sekarang ringankan pikirannya, rasakan cakra dasar kita. Letaknya antara organ kelamin dan lubang anus di daerah rektum kita. Ringankan pikiran, rasakan dengan lembut. Kalau sudah cukup,
Sekarang rasakan seluruh badan rileks. Sahabat meditasi sekarang boleh lanjutkan sendiri-sendiri sesuai dengan keperluannya. Kalau yang mau kembali merasakan secara biasa 36 bagian tubuh, silakan. Kalau yang mau melakukan penyembuhan sakit-sakitnya, sesuaikan deh teknik yang sudah diketahui, silakan. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk melatih cinta kasihnya ke-12 arah. Seperti biasa, setelah rileks seluruh badan, letakkan pikiran kita di dalam dada. Lalu pikiran itu istilah saya dilebarkan, dikembangkan. Kesadaran kita tuh memegang seluruh badan kita. Lalu ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Lakukan kurang lebih 9 kali. Ingat, pikiran kita memegang seluruh badan kita. Ucapkan dengan lembut, semoga semua hidup berbahagia. Nah, kita membuat energi cinta kasih. Pikiran dia muncul mengevaluasi secara umum di dalam dada kita, di jantung kita, di darah kita. Jadi kita ucapkan semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Energi lembut yang kita buat akan beredar melalui darah ke seluruh tubuh kita. Energi lembut yang kita buat di dalam dada beredar melalui badan meridian, sungai besar di seluruh tubuh kita. Energi yang lembut kita buat di dalam dada, dia memancar melalui cakra dada kita. Energi yang lembut yang kita buat di dalam dada melalui landasan badan kita menyebar ke seluruh badan. Cukup kurang lebih 9 kali. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu dari dalam dada, pikiran dilebarkan, dikembangkan seluas rumah kita. Lalu ucapkan dalam hati dengan lembut, semoga semua hidup berbahagia. Ucapkan dengan lembut, semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia.
otot-otot cinta kasih kita itu bisa dikembangkan. Dia menjadi kuat, menjadi lebar. Lalu dari dalam dada, dipikirkan, dikembangkan di luar rumah kita. Seluas tetangga-tetangga kita, kota tempat kita tinggal atau tanah air kita. Pikirkan sejauh itu, selebar itu. Lalu ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Kurang lebih 9 kali. Nah, sekarang Bapak dan Ibu lakukan sendiri-sendiri. Ke atas 9 kali, ke bawah 9 kali, ke kiri 9 kali, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke bumi ini, sekitar bumi, dan ke seluruh alam semesta. Ingat, pikiran tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu. Kalau kita memikirkan, kita kembangkan dia seluas bumi ini, pikiran kita dia seluas bumi ini. Hanya saja setiap orang kekuatannya berbeda-beda. Ucapkan semoga semua hidup berbahagia. Untuk siapa? Kebaikan itu untuk diri kita. Karena kita melatih otot pikiran cinta kasih kita menjadi kuat, menjadi lebar. Energi baik yang dibuat di dalam jantung, di dalam badan kita itu akan menjadi lebih kuat. Vibration getaran tubuh kita, ciptaan tubuh kita akan menjadi lebih tinggi. Kelembutan terjadi, ketenangan terjadi. Silahkan lakukan ke 12 arah. Nah, nanti selesai di 12 arah, diam selama mungkin. Semoga semua hidup berbahagia, sehingga ketenangan, kedamaian, kelembutan terasa. Meditasi diteruskan.
Terus pancarkan cinta kasihnya ke 12 arah. Dengan melakukan hal seperti ini, kita menguatkan otot cinta kasih kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau badan terasa tegang, sakit, lalu pikiran mudah marah, mudah benci, melakukan meditasi cinta kasih seperti ini sangat membantu pikiran harmonis kita untuk tenang, untuk bisa mengamati dengan lembut. Jadi disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Nah, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badannya dengan oksigen yang baik, tenangkan pikirannya. Lalu tutup meditasi kita seperti biasa. Dari dalam dada dikembangkan, dipancarkan cinta kasih kita seluas badan kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada ke seisi rumah kita, di luar rumah kita, khususnya untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke bumi, ke seluruh alam semesta ini. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita selesai bermeditasi bersama, melatih teknik meditasi pikiran harmonis kita untuk kesehatan, untuk ketenangan. Semoga apa yang kita lakukan tadi memberikan banyak manfaat kepada diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan sehat, semangat menghadapi hidup ini untuk melakukan tugasnya masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.